Baik, teman-teman, kita kali ini akan belajar bagaimana cara membuat bahan postingan. Nah, cara mempersiapkan bahan posting yang nantinya akan didelegasikan untuk anak-anak magang, akan didelegasikan untuk karyawan ya. Dan juga sekaligus video ini saya buat untuk anak-anak magang di tempat kami ya di PT Tomolen, gitu. Oke, di sini nanti kita akan membuat full dari ChatGPT. Jadi nanti teman-teman yang magang di tempat kami di Tomolen dan juga teman-teman yang lainnya nanti bisa tinggal posting aja. Jadi kita siapin bahan-bahannya dari awal. Nah, terus kemudian tinggal kita posting. Oke, tahapannya langsung kita ini promnya sudah saya siapkan di sini. Nanti teman-teman di deskripsi video ini nanti akan diarahkan ke sini ya, ke prom bahan posting ini ya. Nah, nanti promnya kalau nah ini kan saya buat untuk PT Tomolen ya. Nanti teman-teman dari perusahaan lain bisa tinggal dirubah saja. Ini kan yang ada tanda petiknya nanti teman-teman bisa ubah. Yang ada tanda petiknya ini bisa diubah, tapi kalau yang nggak ada tanda petiknya jangan diubah ya, itu prompt dari kami ya, prompt dari saya. Gitu. Oke, seperti ini, nomor HP, terus brand perusahaan, terus nanti ada link WA. Nah, link WA-nya nanti akan menjadi langsung klik WA gitu ya, CTWA gitu ya. Terus kemudian ada nanti brand dan yang link ke backlinknya nanti ke website utama, nanti akan teman-teman, terus yang nomor 7 ini adalah poin siapa yang posting. Nanti misalkan Rizky dari UB gitu ya, atau pahlawan dari UMM, nah gitu itu memudahkan kalau kita masuk page one Google, nanti kan bisa kita mudahkan, oh ternyata yang posting anak ini, nah mungkin kita kasih hadiah atau apa. Oke, langsung aja tahapannya langsung kita lakukan satu demi satu ya. Ya sebentar. Nah, tahapannya saya tulis di sini. Promnya tadi ya, nanti kalau Anda klik link ini akan ngelink ke yang tadi. Oke, tahapannya satu buat kalender konten. Kalender itu konten itu apa aja, Mas? Kalender konten yang meliputi yang dia bahas, yang pembahasannya meliputi apa saja. Nah, kalender konten, oke, kita buka dari ChatGPT yang seperti ini. Kita langsung buka ChatGPT aja ya. Klik new chat. Nah, kita mau bikin kalender kontennya dulu. Sorry. Kita buat kata kuncinya dulu. Misalkan kita mau jualan rumah kos di Malang. Nah, spesifik ya. Berarti kita minta di ChatGPT untuk mengumpulkan daftar kata kunci rumah kos di Malang. Oke? Ya, misalkan ya, buatkan 10 kata kunci yang banyak diketikkan di Google untuk jual rumah kos Malang, misalkan gitu ya. Nah, nanti teman-teman yang jualannya lain tinggal disesuaikan aja. Oke, nah ini ya. Oke, seperti ini contoh. Ini nanti akan jadikan bahan kalender konten. Kalender konten itu misalkan penjadwalan konten gitu. Oke. Nah, dari data tersebut di atas, langsung aja. Jadi ChatGPT itu kaidahnya adalah ketika satu prompt sudah betul, prompt berikutnya tinggal melengkapi itu saja. Oke, saya ginikan aja dari data tersebut di atas, buatkan kalender konten, ya, kalender konten dalam bentuk tabel ya, tabel yang berisi. Nah, misalkan ya, isinya apa aja? Kita titik dua, misalkan nomor, misalkan nomor, terus koma spasi, kata kunci, kunci, koma spasi, terus topik pembahasan gitu ya, topik pembahasan, koma spasi, CTA itu call to action ya, seperti nomor HP-nya ya. Nomor HP-nya saya copy dari nomor kantor seperti ini ya, contoh ya. Bentar, nomornya. Nah, nomor di prompting ini, nah ini, ya, oke. Oke, seperti ini, tinggal di enter buatkan dalam bentuk tabel ya. Saya minta dia dalam bentuk tabel yang isinya seperti ini. Oke, kemudian kita enter. Kalender konten untuk 30 hari misalnya. Untuk 30 hari. Nah, jadi ChatGPT itu sebetulnya nggak usah dipelajari, cukup ngepromnya gimana aja, gitu-gitu ya. Nah, ini ya misalkan ya. Nah, ini yang pertama dari ChatGPT kita minta kata kuncinya dulu. Seperti ini ya.
Habis itu dari kata kunci ini kita olah menjadi kalender konten. Seret seperti ini ya. Ya, kalau sudah betul, tinggal menambahkan aja. Misalkan ini kan untuk 1 bulan pertama ya. Oke, katakanlah ini kita skip jadi gitu aja ya. Oke, nah selesai. Oke, ini jadi kalender konten. Ini saya rename aja ini ya. Rename kalender konten. Saya kasih bulan, misalkan ini Juli, spasi rumah kos, karena jualannya rumah kos ya. Nah, seperti ini aja. Oke, nanti ketika anu tinggal search chat ini aja ya. Kalau misalkan ketumpuk-ketumpuk gitu ya. Oke, dari sini kan kita punya bahan konten atau selama 30 hari kita mau posting apa kita nggak bingung. Nah, ini kan kata kuncinya sudah ada, ininya sudah ada. Nah, kalau misalkan kita mau bikin bulan kedua gimana Mas? Gampang aja. Buatkan 30 hari berikutnya dengan variasi variasi kata kunci dan apa? Pembahasan ya. Pembahasan yang berbeda. Nah, enter gini aja. Nah, itu untuk bulan berikutnya. Nah, bulan kedua kan di sini kan ya. Oke. Nah, ini. Oke, seperti ini ya kalender kontennya ya. Nah, seperti itu. Ini nanti yang buat pendamping anak magangnya atau supervisor magangnya. Nanti kita kasih ini. Nah, ini nanti ajarkan ke anak-anak magang kita seperti ini. Nah, oke. Oke, terus, ini. Sudah seperti ini ya, sudah menjadi kalender konten. Nah, setelah itu, nah, ada prompt yang harus kita masukkan. Contoh, nah, tahapan pertama sudah clear ya. Oke, tahapan kedua, ChatGPT-nya harus kita ajari. ChatGPT-nya harus kita tanam prompt. Nah, seperti ini caranya Anda perhatikan dulu. Jangan praktek dulu ya, nonton video ini dulu biar nggak ketinggalan. Oke, ChatGPT-nya tinggal kita ajari. Klik di sininya, klik di fotonya. Nah, gini klik customize ChatGPT. Oke. Nah, ada dua. Oke, kita oke aja. Ini bahasa Malang mungkin ya. Oke, kita oke. Bahasa Inggris maksudnya. Lah, ini kan ada 3 kolom. 1, 2, 3. Kolom ketiga ini masukkan prompt yang sudah saya buat. Nanti kalau misalkan bisnisnya yang lain, tinggal di anu yang lain. Nah, ini ya. Prompt pertama kita masukkan. Seret ini ya. Nah, ini Rizky UB ini bisa digantikan dengan anak magang kalian ya. Anak magang teman-teman atau nama magang ya, nama yang sedang magang, kemudian nama kampusnya atau nama sekolahnya gitu ya. Oke, tinggal di copy plug aja. Maaf, maaf. Oke, tinggal di copy semuanya, kita salin, kita letakkan di sini ya. Paste. Nah, jangan sampai ada yang ketinggalan. Kemudian, ini kan ada 2 kolom. Kolom berikutnya adalah anything, yang penting ini ya. Kolom berikutnya. Nah, ini kita kasih prompt yang sama, cuma dengan bahasa Inggris. Nah, kita buka translate-nya Google. English, Indo, Inggris gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, prompt yang pertama ini kita copy juga. Nah, promptnya sama intinya. Kemudian kita taruh di sini. Kita paste. Nah, seperti ini ya. Nah, terus prompt yang bahasa Inggrisan ini kita copy juga ke yang berikutnya. Seperti ini. Nah, kita paste di yang sini. Kita paste. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian kita pastikan ininya hidup ya. Enable for new chats ini ya. Oke, kita save. Artinya ChatGPT-nya udah kita ajari, ChatGPT-nya udah kita tanam prompt. Berikutnya tinggal memudahkan saja. Misalkan kita klik new chat ini ya. Oke, nah tinggal misalkan kita mau testing. Oke, buatkan artikel dengan kata kunci. Misalkan kata kuncinya kita masukkan jual rumah kos Malang gitu ya. Kos Malang, oke. Nah, kontennya tinggal lihat di ChatGPT yang tadi. Misalkan ini saya ngawur dulu ya. Ngawur dulu nanti tinggal dilihat di kalender konten. Oke, biasanya saya siapkan oke, konten. Nah, kontennya tinggal kita masukkan misalkan peluang investasi rumah kos 2025. Kemudian kita enter. Nah,
ChatGPT-nya udah kita ajari. Nah, tinggal dia sudah muncul sendiri gambar-gambarnya. Bukan gambar, sorry, sorry. Nomor HP dan format-formatnya tadi. Sesuai dengan prompt yang kita tanam di sini tadi ya. Oke, ada nomor HP-nya. Nah, ini kan nomor HP-nya di belakang. Kalau mau taruh di depan, tinggal direvisi di prompt-nya ini ya. Nah, kalau mau ini mau diduplicate, gampang tinggal file, terus buat salinan gitu ya, kalau Anda pakai Google Docs ya. Nah, nanti tinggal direvisi. Ini kan pada awal kalimat tambahkan judul. Nah, ini kan. Nah, otomatis dia ngikut prompt-nya ya. Oke, strip. Nah, gitu ya. Oke, pada kalimat bold. Nah, H1 dan H2. Oke, misalkan gini. Oke. Nah, seperti ini ya. Ini tinggal posting. Nah, posting di WordPress, posting di Carousel dan teman-temannya. Nah, ini nanti jadikan judul. Dan ini ke bawah jadikan artikel. Nah, dan lain sebagainya. Oke, dan ini ada langsung ke backlink ke websitenya. Kalau saya klik ya. Klik, nah langsung ke backlink ke websitenya langsung. Jadi nanti kalau posting di WordPress, ini langsung ketanam linknya. Nah, sesuai dengan arahan prompt saya tadi. Nah, ini ya. Setiap pada kalimat PT Tomolen akan ngeling ke sini, gerakung.id. Sama seperti ini ya. Oke, langsung ke backlink. Nah, nanti setiap kali nomor HP, dia akan ngeling ke CTWA atau klik WA-nya langsung. Klik ya. Nah, langsung ngeling ke WA gini ya. Nah, seperti itu. Ini kan langsung ke WA, WhatsApp toh. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini pembahasannya terkait dengan yang saya tulis tadi. Oke, nah artikelnya 1.000 kata. Nah, ini ada nama saya di sini kan tadi kan kita. Nah, setiap ada nama PT Tomolen pasti ngelink ke website. Ini akan jadi backlink ya. Nah, seperti ini. Nah, setiap ada nomor HP dia akan ngelink ke WhatsApp atau WA ya. Nah, seperti ini. Karena ChatGPT-nya udah kita ajari, ChatGPT-nya udah kita doktrin atau kita tanam prompt gitu ya. Nah, kesimpulan dan sebagainya. Biasanya kalau yang media kayak karakternya sedikit kayak jual laku, terus kayak Tribun jual beli, biasanya anak-anak di tempat magang saya itu saya suruh ngisi yang kesimpulannya aja ini. Nah, gitu nggak? Nah, ini nanti tinggal posting-posting aja. Ini bahannya. Oke. Nah, itu eh, bentar. Ini kontennya saya buka lagi tadi ya. Ini saya buka di tab baru aja biar nggak ketimpa ya. Nah, promnya kita saya buka. Kalender kontennya saya buka di tab baru seperti ini aja. Oke. Nah, oke. Nah, prom kedua. Nah, ini kan kita mau buat bahan posting. Nah, kita namai misalkan artikel satu. Artikel satu. Nah, contoh. Nah, tergantung anak magang di hari itu ditugaskan berapa artikel. Kan seperti itu ya. Oke. Ini prom pertama sudah kita masukkan. Prom pertama ini cukup sekali aja. Tinggal masukin kata kuncinya aja. Oke, kita mau bikin artikel yang kedua. Contoh, kita mau bikin artikel yang kedua, klik yang new chat aja. New chat seperti ini. Nah, berikutnya, masukkan kalender kontennya. Misalkan ini ya, saya masukkan ini kata kunci ini ya. Kita copy, tinggal masukkan perintah. Buatkan artikel dengan kata kunci. Nah, terus titik dua, spasi ini, koma spasi konten. Nah, kontennya tinggal kita masukkan di sini. Nah, ini kontennya atau topiknya ya. Kemudian kita paste, kemudian kita enter. Nah, sudah otomatis pasti ada nomor HP-nya, sudah otomatis pasti ada linknya. Nah, setiap kali ada kata tomolen, ini pasti ngelink ke website. Kita buktikan, klik jebret langsung ke website. Terus ini setiap ada kata kunci, ngelinknya ke WhatsApp ya. Ini ya. Nah, ini setiap kali ada kata tomolen pasti ngelink ke website. Ini nanti kalau ditanam di WordPress akan jadi backlink seperti itu. Oke. Sudah jadi dua artikel. Nah, saya kasih nama artikel dua. Nah, mau bikin artikel tiga, gampang nanti. Tinggal masukkan kalender kontennya. Nah, oke. Oke, misalkan saya mau bikin artikel yang ketiga. Misalkan saya topiknya saya random aja ya. Nah, misalkan saya mau
fokus ke kata kunci ini ya. Nah, tinggal saya ke new chat aja di sini ya. New chat, masukkan aja, buatkan artikel dengan kata kunci. Nah, ini bisa untuk semua media ya. Oke, kata kunci yang ketiga kita masukkan. Oke, property cost passive income misalkan ya, kita masukkan di sini. Nah, ya passive income di Kota Malang misalkan. Koma spasi konten, kontennya kita masukkan yang ide topiknya tadi. Oke, cost akses mudah jalan raya. Nah, ini misalkan ya. Oke, copy, kita letakkan di setelah konten, kemudian kita paste. Jadi kita nggak usah ngeprom lagi karena promnya udah kita tanam. Promnya udah kita tanam di akun di customize chat tadi ya, customize chat GPT ya tadi ya. Nah, seperti ini. Nah, setiap kali ada tombol lain, dia pasti ngelink ke website, jebret, langsung ke sini kan. Nanti akan jadi backlink. Oke. Kemudian nanti setiap kali ada nomor HP pasti ngelink ke nomor WA seperti tadi ya. Nah, seperti ini. Nah, sudah muncul semua. Nah, setiap kali awal kata pasti huruf tebal karena memang sudah kita setting tadi ya. Jadi, nah, setiap kali ada nomor HP pasti ngelink ke WhatsApp. Nah, seperti ini ya. Oke, gitu nggih. Nah, sekarang ini saya kasih nama dengan artikel 3. Mohon maaf, salah, salah, salah. Kasih nama artikel 3. Artikel 3. Nah, dalam hitungan 10 menit atau kurang saya bikin 3 artikel untuk posting. Nah, mau bikin 10 artikel gampang, tinggal gini aja, tinggal kopas-kopas dari sininya, dan lain sebagainya. Nah, itu kan prompt pertama ya. Prompt pertama untuk kebutuhan posting semua media. Untuk kebutuhan posting semua media ya. Untuk kebutuhan posting semua media. Semua media. Nah, kemudian untuk yang kedua, nah ini tadi ya, step 3 sudah kita lakukan juga untuk praktek ini ya. Kemudian untuk kebutuhan SEO, misalkan ini untuk website, koma spasi, WordPress, dan lain sebagainya ya. Nah, karena kenapa kalau WordPress sama website itu kan butuh tag atau meta tag ya. Masukkan prompt tahap 2. Nah, tahap 2-nya gampang. Ini kan promptnya sudah saya rekap di sini. Nah, seperti ini ya, prompt keduanya. Bentar. Ya, prompt keduanya kan sudah saya masukkan di sini. Nah, ini gampang, tinggal kita blok aja. Oke, kita copy. Kemudian kita cari artikelnya. Misalkan ini artikel pertama dulu nih. Kita mau bikin artikel SEO dari bahan ini. Kita blok aja semua. Nah, ini ada nama Rizky UB, nanti yang posting siapa tinggal diganti aja di promptnya. Kita blok semua dari bawah ke atasnya atau dari atas ke bawah. Kemudian kita klik Ask ChatGPT atau yang Indonesia tanya ChatGPT. Kemudian kita klik. Nah, kita paste di sini untuk prompt yang kedua ini ya. Ini kita copy plug semuanya, kemudian kita paste di Ask ChatGPT-nya tadi, kita paste di sini, kemudian kita enter. Nah, seperti ini dia akan menjadi meta title, meta description, kemudian slug juga nanti ya. Nah, seperti ini nanti jadi slug URL. Nah, ini nanti kan kalau yang website kan ada slugnya. Intinya misalkan rizkypahlawan.com terus slugnya ada sambungan URL-nya gitu ya. Ada sambungan URL-nya setelah link utama. Biasanya kan seperti itu ya kalau oke, meta keyword. Meta keywordnya nanti bisa dipakai di tag. Dan nanti nggak usah koma separator lagi, enak, udah ada ininya. Kata-kata kuncinya sudah dibuatkan sama ChatGPT. Hashtagnya juga dibuatkan sama ChatGPT. Nah, ini nanti promptnya nanti saya revisi lagi, ini ada yang salah ya. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk artikel yang kedua juga sama. Nah, kita blok semua ya, dari atas ke bawah nggak masalah, dari bawah ke atas pun nggak masalah. Di blok semua seperti ini. Nah, oke, kemudian ada perintah tadi Ask ChatGPT tadi. Ntar, paling atas ya, Ask ChatGPT. Kita masukkan prompt yang kedua juga ini. Saya tambahkan lagi ya promptnya ya. Meta keyword yang keenam ini promptnya. Oh, iya, sorry, sorry. Ada yang ketinggalan ini, yang poin nomor 6. Oke, nomor 6 ini, oke, kita copy ya. Semua jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Salin.
Nah, tadi ketinggalan yang nomor 6. Nomor 6 promnya dengan hashtag. Oke. Nah, artikel kedua, tadi yang kita blok, kemudian ChatGPT tadi ya, kita paste di sini, kita enter. Ini meta title-nya. Nah, ini cari rumah kos siap huni di Malang. Nah, ini nanti keperluannya buat website atau buat WordPress ya, atau semua blogspot, atau semua media yang berbasis website nanti ya. SEO description. Nah, terus slug URL. Nah, ini sesuai dengan judul biasanya. Cari rumah kos di huni di Malang, ini pilihannya. Nanti slugnya atau URL-nya jadi seperti ini. Nah, meta keyword nanti bisa dipasang di tag di Blogspot maupun di WordPress maupun di website utama nanti ya. Tagnya dipisahkan pakai tanda koma. Kemudian hashtagnya nanti bisa dibuat di sosial media nanti. Nah, seperti itu ya. Saya kasih contoh satu lagi yang artikel yang ketiga ini. Oke, seperti biasa di blog dulu. Dari bawah ke atas seperti ini semuanya. Oke, kemudian klik Ask ChatGPT. Kemudian masukkan prompt yang ke dua ini ya. Dari 1 sampai 6 ini. Prompt kedua ini untuk kebutuhan SEO-nya nanti ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita paste di sini, kita enter. Kemudian, nah seperti ini. Nah, nanti tinggal siap posting. Cocok buat teman-teman yang punya anak magang, cocok buat teman-teman yang sudah punya karyawan nanti buat kalender konten sama kebutuhan SEO-nya nanti ya. Nah, SEO title, nah seperti ini. Terus description, URL slugnya, dan lain sebagainya ya. Meta keyword. Nah, kemudian untuk hashtagnya untuk sosial medianya ya. Mungkin cukup sekian dulu untuk persiapan postingnya. Nah, ini nanti untuk promnya bisa teman-teman buat salinan ya. Klik file, terus buat salinan. Nanti tinggal nomor HP-nya diubah sesuai dengan bisnisnya masing-masing. Dan brandnya ini kan ada kata kunci ya. Nanti kata intinya yang ada tanda petiknya seperti ini, teman-teman boleh revisi atau sesuaikan dengan bisnisnya masing-masing. Oke, nomor HP-nya juga demikian, brandingnya juga demikian, termasuk juga websitenya juga demikian. Nanti mau di backlink ke website yang mana gitu ya, atau mau pakai landing page yang mana terserah teman-teman. Oke itu ya. Jadi kesimpulannya untuk yang tutorial kali ini adalah untuk memudahkan anak magang ya, untuk memudahkan dan sistemasi anak magang gitu aja sih. Nah, ini juga saya terapkan di anak magang saya, dan teman-teman kalau misalkan mau nitipkan anak magangnya di Malang, monggo nanti tinggal hubungi saya atau hubungi admin kami di deskripsi video ini ya. Oke, cukup sekian dulu teman-teman. Terima kasih atas tutorialnya, terima kasih atas perhatiannya. Saya sama. Oke, kita semoga bertemu di tutorial lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.